Baharudin Yusuf Habibie atau yang biasa kita kenal dengan B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Pria kelahiran Parepare 25 Juni 1936 ini dikenal sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam bidang penerbangan. B.J. Habibie dijuluki dengan sebutan Mr. Crack dan disegani di dunia penerbangan internasional karena perannya dalam menemukan progression crack theory. B.J. Habibie akhirnya dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Nilai-nilai berakhlak dari sosok B.J. Habibie adalah sebagai berikut. 1. Berorientasi pelayanan. Presiden ketiga Republik Indonesia ini banyak menemukan teori-teori baru yang berpengaruh pada bidang penerbangan, serta ia juga berhasil menciptakan pesawat terbang Indonesia pertama pada tahun 1995. Hal ini sesuai dengan indikator berorientasi pelayanan, yaitu perbaikan tiada henti. Selain itu, ia juga dikenal sebagai sosok yang ramah, cekatan, dan solutif. Terbukti dalam masa pemerintahannya, ia berhasil mengatasi krisis moneter yang terjadi pada saat itu. Akuntabel. B.J. Habibie dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden penuh tanggung jawab dan integritas tinggi. Walaupun hanya sebentar, tetapi beliau mampu melaksanakan tugas dengan baik. Kebebasan pers lahir pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Selain itu, independensi Bank Indonesia juga terjadi pada masa tersebut. Dan yang menjadi sejarah, pelaksanaan pemilu demokratis pertama yang diikuti oleh 48 partai politik terjadi pada masa B.J. Habibie. Kompeten. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Dari mentalitas sepeda, kita dapat belajar bahwa kita harus bekerja dengan baik dan terus mengembangkan diri. B.J. Habibie adalah sosok yang patut kita teladani dalam mengaktualisasikan nilai kompeten. Harmonis. Pemerintahan B.J. Habibie dilandasi oleh kesetaraan dan kebebasan. Terbukti pada era pemerintahan B.J. Habibie, pers memperoleh kebebasannya yang sempat dibungkam oleh rejim Orde Baru. Beliau juga menerbitkan impres untuk menghilangkan istilah pribumi dan non-pribumi. Loyal. Sukses di Jerman, B.J. Habibie pilih pulang ke Indonesia. Setelah sekian lama tinggal dan berkarir di Jerman, B.J. Habibie memilih kembali ke Indonesia untuk menjabat sebagai penasehat dan peneliti bidang teknologi pesawat terbang Indonesia. Beliau bercita-cita untuk menghubungkan daerah di Indonesia melalui jalur udara karena tidak memungkinkan Indonesia dihubungkan melalui jalur darat. B.J. Habibie memulai karirnya di sebuah perusahaan kereta api di Jerman. Saat itu, firma Talbot membutuhkan 1000 wagon bervolume besar. Ia berhasil membuktikan tantangan dengan mengaplikasikan konstruksi sayap pesawat terbang yang ia terapkan pada wagon. Atas kinerja dan keberlianannya, 4 tahun kemudian ia dipercaya sebagai wakil presiden sekaligus direktur teknologi di MPD. Hal ini mencerminkan core value adaptif di mana ia terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Satu hari setelah dilantik menjadi presiden, Habibie membuka ruang demokrasi dengan membentuk Komisi Pemilihan Umum. Ini adalah KPU pertama yang bertugas selama 2 tahun. Pembentukan partai pun lebih mudah dan partai tak lagi hanya 3 seperti masa Orde Baru. Angin segar kebebasan berkumpul dan berpolitik muncul saat itu. Hal di atas mencerminkan core value kolaboratif, di mana ia memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.